Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Olivia, mahasiswi Bisnis Manajemen. Saat ini saya akan melakukan presentasi terkait proyek yang sudah dilakukan dengan teman-teman kelompok saya di kelompok 2 pada mata kuliah Karakter Building Pancasila. Kami sudah melakukan observasi dan juga wawancara dengan judul analisis kualitas sarana pendidikan di 5 sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang kami mengambil tema ini adalah sarana pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar yang efektif, di mana dengan sarana pendidikan yang memadai, proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Yang kedua, banyaknya sekolah dasar di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan juga sanitasi. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas sarana pendidikan di 5 sekolah dasar sebagai gambaran kondisi real di lapangan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan di 5 sekolah dasar yang diamati. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas sarana pendidikan di sekolah-sekolah tersebut? Yang ketiga, apa dampak dari kualitas sarana pendidikan terhadap kegiatan belajar mengajar? Di sini kami melakukan observasi dan juga wawancara kepada orang tua murid dan juga alumni dari beberapa sekolah dasar. Yang pertama dari SDN Keramat Jati 11 Jakarta Timur. Hasil temuan yang kami dapatkan setelah melakukan observasi dan wawancara, yang pertama di SDN Keramat Jati 11 Jakarta Timur, untuk kondisi fasilitas bisa dibilang layak. Ruang kelas terawat, meja dan kursi berbahan besi, ruang komputer tersedia, serta terdapat juga kantin sehat. Lalu yang kedua, ada di SDN 06 Cakung Barat, Jakarta Timur. Untuk kondisi fasilitas cukup mendukung. Tersedia lapangan, perpustakaan, alat musik, dan tarian. Yang ketiga, SDN Maron, Kabupaten Blitar. Kondisi fasilitas cukup lengkap, tersedia laboratorium, alat musik tradisional seperti angklung dan drum band. Untuk yang keempat, di SDN 01 Gunung, Jakarta Selatan. Untuk kondisi fasilitas sangat baik, tersedia laboratorium komputer, ruang musik, bangunan, dan perlengkapan dalam kondisi prima. Yang kelima, SDN Donomulyo, Kabupaten Magelang. Kondisi fasilitas kurang memadai, buku pelajaran rusak, fasilitas terbatas, minim perhatian dari pemerintah. Untuk hasil temuan ini, 4 SD yang kami lakukan observasi bisa dikategorikan sebagai SD yang layak karena fasilitas baik dan juga lengkap. Dan salah satu SD Donomulyo di Kabupaten Magelang memang untuk kondisi dari bangunannya tersendiri terdapat beberapa bangunan yang mengalami bocor saat terkena hujan. Nah, untuk solusi dan saran terkait tema yang kami ambil adalah yang pertama pemerataan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah daerah. Yang kedua, kerjasama dengan pihak swasta atau CSR perusahaan untuk renovasi dan penyediaan fasilitas. Yang ketiga, pelatihan pengelolaan sarana oleh kepala sekolah dan staf. Lalu yang terakhir, pengawasan berkala oleh Dinas Pendidikan untuk menjaga kualitas sarana. Kesimpulan, dari hasil observasi dan juga wawancara yang sudah kami lakukan di 5 SD yang terdapat di Indonesia,
Dengan lokasi yang berbeda-beda, kami mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kualitas sarana pendidikan berperan penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran. Karena dengan sarana pendidikan yang layak, murid-murid akan bisa melakukan proses belajar dan mengajar dengan baik. Yang kedua, 4 dari 5 sekolah yang diteliti memiliki fasilitas pendidikan yang layak, terutama yang berada di wilayah perkotaan. Karena beberapa SD yang kami observasi merupakan SD yang berlokasi di Jakarta, jadi untuk fasilitas tergolong layak dan untuk sarana prasarana juga lengkap. Untuk yang ketiga, faktor utama ketimpangan. Lokasi geografis, anggaran terbatas, dan minimnya perhatian pemerintah serta kesadaran masyarakat. Nah, salah satu SD yang mungkin kami observasi dan kurang layak itu karena lokasi geografis. Jadi ada beberapa bangunan yang masih kurang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti pada saat hujan, kondisi ruangan terkena bocor, dan buku-buku yang tersedia di sekolah tersebut mengalami kerusakan. Lalu yang terakhir, diperlukan langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang merata dan berkualitas, di mana sarana prasarana yang mendukung dan layak dapat membuat kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dan siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Untuk refleksi pribadi, proyek yang kami lakukan ini menyadarkan kami bahwa akses pendidikan berkualitas belum merata di Indonesia. Karena dari 5 sekolah, ada satu sekolah yang masih kondisinya dikatakan belum layak. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kami terdorong untuk lebih peduli terhadap isu pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar adalah pendidikan yang sangat penting. Jadi, untuk fasilitas di sekolah negeri terutama sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Yang ketiga, pentingnya peran aktif generasi muda dalam mengadvokasi keadilan dan pemerataan akses pendidikan di masa depan. Untuk hal ini sangat penting bagi kita untuk aktif dalam dalam pemerataan akses pendidikan karena sekolah-sekolah yang mungkin dari segi geografis sangat sulit dijangkau itu masih memiliki fasilitas yang kurang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.